Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin Kitab Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah kali ini kita ingin memasuki satu bab baru, babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Satu bab berkaitan dengan perintah atau anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Nah, ini adalah pondasi agama Islam. Kalau saja menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan, kejahatan, itu sudah tidak ada lagi orang yang peduli tentang kedua hal ini, maka pondasi agama Islam ini sudah melemah. Ini menjadi penting. Nah, itulah sebabnya kita bisa pahami ketika penulis kitab ini mengutip salah satu ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Penulis kitab Riyadhus Shalihin mengutip salah satu firman Allah. Dan hendaklah di antara kalian itu menjadi umat yad'una, terus menerus menyeru, ilal khairi, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan terus menerus meminta, bil ma'rufi, menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah terus menerus kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan orang yang seperti itu, kelompok masyarakat seperti itu, merekalah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa rahimakumullah, karena itu kita harus menjadi orang yang seperti yang disebutkan tadi. Dalam banyak kajian yang kita temukan, ayat ini sering dijadikan sebagai dalil para ormas keagamaan Islam untuk memberikan dasar hukum bahwa organisasi ini, ormas keagamaan Islam ini didirikan berdasarkan firman Allah yang kita sebutkan tadi. Dan dengan demikian mereka memiliki visi besar untuk menjadi lembaga dakwah yang berfungsi menyeru kepada kebaikan dan mencegah pada hal-hal yang sifatnya kemungkaran. Para pemirsa rahimakumullah, karena itu memang agama Islam ini men-setting umatnya untuk menjadi penebar-penebar kebaikan dan juga men-setting umatnya agar menjadi orang-orang yang menghalangi untuk melakukan hal-hal yang buruk. Para pemirsa rahimakumullah, karena dalam Islam ini seluruh kebaikan itu pasti akan membawa kepada keberuntungan. Tetapi yang namanya keburukan sekecil apapun, maka kemudian itu dipastikan akan membawa masalah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong, alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin Kitab Riyadhus Shalihin, dan kali ini kita ingin melanjutkan kajian kita berkaitan dengan babun fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Satu bab berkaitan dengan menyeruh kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan yang mungkar. Salah satu ayat yang dikutip oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin adalah ayat Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kira-kira terjemahannya adalah kalian adalah khaira ummah, umat yang terbaik. Umat Islam ini adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, dikeluarkan dari manusia. Ta'muruna bil ma'rufi, dengan tugas adalah menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Para pemirsa rahimakumullah, jadi kalau kita ingin tetap mempertahankan sebagai umat yang terbaik, maka kemudian pondasi agama kita ini berkaitan dengan menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran mesti kita lakukan. Kalau ini tidak ditegakkan, maka predikat kita sebagai umat yang terbaik itu melemah. Nah, memang secara teologis kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu ayatnya. Kita percaya, kita yakin kita umat yang terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah apakah secara sosiologis kenyataan di masyarakat kita ini menjadi umat yang terbaik? Ini pertanyaan
bagi kita umat Islam. Pertanyaan yang sifatnya internal. Agama kita ini luar biasa secara keyakinan. Tapi fakta di lapangan, bagaimana kehidupan kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana akhlak kita sebagai umat Islam. Nah, kita ingin semakin dekat dengan kebenaran ayat-ayat Al-Quran, perilaku kita itu semakin dekat. Jangan ada jarak. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka kita dulu harus menjadi yang baik. Harus menjadi umat yang terbaik. Yakinkan dulu diri kita. Keimanan kita sudah oke. Tetapi perilaku kita seperti apa? Nah, konsekuensi daripada umat yang terbaik itu adalah kita harus menjadi pelopor. Kita harus menjadi contoh terhadap umat-umat yang lain. Ini namanya umat yang terbaik. Tetapi kalau kita tidak bisa menjadi contoh, bagaimana mungkin kita bisa menjadi umat yang terbaik? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.